Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izin dan rahmatnya serta berkahnya Bapak Ibu kita semua bisa hadir bersama-sama di Masjid Manunggal Kabupaten Bantul ini. Dan tentu ini semua kita syukuri, karena artinya kita secara jasmani dan rohani kita sehat, sehingga bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini. Harapan dan doa kita semua, semoga kehadiran kita di masjid ini dan dalam rangka ibadah serta thalabul ilmi ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini nanti beserta orang-orang yang kita cintai mengikuti beliau, mengikuti di belakang beliau, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, sesuai dengan yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa tema yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu larangan memutus silaturahmi. Ya. Dalam agama ternyata ada larangan kita memutus silaturahmi, dan kita akan membahas mungkin lebih kurang 30 menitan ke depan ya. Insyaallah bisa mendengar dengan baik nggih. Bisa nggih. Suara-suara di jalan itu tidak terlalu mengganggu nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Kalau bisa mendengar dengan baik, dengan khusyuk, nanti 30 menit ke depan itu insyaallah enggak kerasa. Tahu-tahunya nanti kita sudah masuk waktu berbuka. Oke. Nah, kenapa kita itu dilarang ya memutus silaturahmi? Tentu kita ingin tahu dulu silaturahmi iku menopo. Apa itu silaturahmi? Ya. Dan kenapa kita dilarang memutus silaturahmi? Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu ajaran Islam itu adalah menyuruh kita menyambung hubungan baik atau hubungan kasih sayang. Hubungan kasih sayang itu kalau dalam bahasa Arab namanya silaturrahim atau silaturrahmi. Itu bahasa Arab. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya menyambung hubungan kasih sayang. Nah, hubungan kasih sayang tentu sebaiknya tidak diputus. Sebagaimana hubungan kasih sayang antara seorang suami dan istri, tidak harus pegatan, tidak harus cerai, tersambung terus. Hubungan silaturahmi antara anak dan ibu jangan sampai putus. Hubungan kasih sayang antara anak dan ayah juga nggak boleh putus. Hubungan silaturahmi antara teman dengan teman tidak boleh
kawan dengan kawan nggak boleh, dengan tetangga nggak boleh, dengan siapapun yang kita sudah menjalin silaturahmi dilarang kita memutuskannya. Wong hubungannya wis apik-apik kok ndadak diputus. Makanya mboten angsal, tidak boleh. Ya. Orang yang terikat dalam suami istri awal-awal memenuhi kriteria sebagai seorang suami istri, saling menyayangi, saling memuji, saling melindungi, saling menutup aib. Loh, kok tiba-tiba karena satu masalah hubungan silaturahminya putus dan mereka akhirnya bercerai. Nah, ini sebenarnya tidak dibolehkan. Makanya kata Kanjeng Nabi itu, sesuatu yang dibolehkan oleh Allah namun dibenci, apa itu Bapak Ibu? Perceraian. Boleh tapi dibenci sesungguhnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada kasih sayang, ada ikatan. Tapi kok diputus, itulah tidak bolehnya orang bercerai itu. Kecuali memang ada sebab-sebab yang mengharuskan perceraian itu terjadi. Misalnya salah satu dari suami atau istri berselingkuh, berzina dengan orang lain padahal punya pasangan. Salah satu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sering memukul istrinya, sering menyakiti perasaan istrinya, atau sebaliknya, istri yang melakukan kekerasan pada suaminya, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal atau dengan ucapan. Kita selama ini kadang memahaminya kekerasan itu hanya kekerasan fisik, memukul. Kalau memukul itu kalau rasa sakitnya hilang tuh bisa hilang Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kekerasan verbal, yaitu kekerasan melalui ucapan lidah, nah itu seumur-umur biasanya nggak bisa dilupakan, lebih menyakitkan. Misalnya menghina, kamu tuh tidak layak menjadi pasangan saya, kamu itu miskin, kamu itu bodoh, kamu itu kiri, dan segala macam. Nah itu tersimpan dalam hati yang mendengar, susah untuk dilupakan dan diobati. Makanya kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal, yaitu melalui ucapan. Mulakno kita Bapak Ibu harus menjaga mulut. Tidak boleh kita mengucap itu sembarangan. Tidak boleh kita tuh mengucapkan sesuatu itu menyakiti hati orang lain. Tidak boleh kita menghina orang lain dengan ucapan lidah kita. Kembali ke silaturahmi, maka silaturahmi yang sudah terjalin itu harus kita jaga Bapak Ibu. Ya, rahmi atau rahim itu adalah sifatnya Allah. Allahur Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Rahim itu penyayang. Maka kalau orang yang saling menyayangi, orang yang saling mengasihi, mestinya jangan diputus tali silaturahmi. Itu Bapak Ibu, jadi sudah jelas bahwa silaturahmi itu adalah hubungan kasih sayang dan harus dijaga antara kita sesama umat manusia. Nah, sekarang kalau akan menjelaskan kenapa silaturahmi itu dilarang kita memutusnya. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Ada 5 ya larangan kenapa kita dilarang memutuskan tali silaturahmi. Yang pertama, ini dimireng baik-baik ya, biar ini bisa jadi sangu kita sebagai ilmu dan sebagai pegangan kita. Silaturahmi itu dilarang kita melakukannya karena orang yang memutus silaturahmi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi doanya la maqbulun, tidak dikabulkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, Bapak Ibu tiba-tiba memutus hubungan baik dengan tetangga tanpa ada sebab. Ketemu di jalan melengos, nggak mau nyapa, ora sudi aku menyapa.
ono kita telah menyakiti hatiku, putus hubungan pertetanggaan. Itu bisa berakibat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Bapak ibu punya saudara, lalu karena hubungan saudaranya itu putus gara-gara apakah karena warisan, apakah karena pertengkaran, saya tidak sudi berhubungan baik walaupun dia saudara saya. Saya tidak akan menginjakkan kaki saya ke rumah dia, dan saya akan menutup pintu rumah saya untuk dia. Ingat, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, doanya tidak makbul. Jadi kita berdoa nanti kepada Gusti Allah, kok doa nggak dikabulkan Gusti Allah? Ada yang salah itu. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena kita memutus silaturahmi. Kalau kita nggak suka sama orang, silakan nggak suka, tapi hubungan baik itu tetap berjalan dengan baik. Ya, kan bisa saja kita susah kadang-kadang melupakan sakit hati kita, tapi kita berusaha menjadi baik dan melupakan sakit hati kita itu, walaupun itu berat. Ya, kenapa? Karena harus kita ingat orang-orang yang memutus silaturahmi itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Untuk apa kita berdoa memohon sepanjang hari, sepanjang malam, padahal hidup kita ini semuanya isinya doa. Ibadah kita isinya doa. Sholat itu Bapak Ibu, itu isinya doa. 17 rakaat, ya, 17 rakaat sholat fardu yang kita lakukan itu isinya doa. Surat Al-Fatihah salah satu doanya ihdinas siratal mustaqim. Gusti Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta Gusti Allah menunjukkan kita jalan yang lurus. Wong kita kok nyasar terus, kok kita sesat. Karena doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, karena kita memutus tali silaturahmi. Bapak Ibu masuk ke masjid ini tadi, ke aula masjid, berdoa kita. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bapak Ibu bangun tidur, berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa kita. Sebelum tidur kita berdoa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Semua kita lakukan dengan doa. Apa yang tidak kita doa? Wong masuk kamar mandi aja kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa. Mencari jodoh Bapak Ibu anak-anaknya itu doa. Kenapa? Karena memang di dalam Islam itu, ajaran Islam itu salah satunya itu adalah kita diperintahkan oleh Allah berdoa. Sementara doa yang kita sudah panjatkan nggak dikabulkan. Sebabnya apa? Kita telah memutuskan tali silaturahmi. Jadi monggo, mari kita kalau merasa kita selama ini memutuskan hubungan silaturahmi dan tetangga, tidak mau saling bertegur sapa, saling membenci, mari calling down, ya, kita introspeksi diri, kita saling menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Monggo saling memaafkan supaya doa-doa kita dipuntampi oleh Gusti Allah. Itu nomor 1. Lalu larangan kedua, kenapa kita dilarang memutus silaturahmi itu adalah Allah melaknat orang-orang yang memutus silaturahmi. Wah, ini medeni Bapak Ibu. Allah nesu, marah Gusti Allah itu. Orang-orang yang memutus, wong kasih sayang kok, hubungan baik kok diputus. Makanya Gusti Allah marah. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 22. Apa kata Allah? Ciri orang yang dilaknat oleh Allah adalah wa tuqatti'u arhamakum. Mereka yang memutus hubungan kasih sayang di antara mereka. Ini diingat nggih baik-baik.
Ternyata Gusti Allah, kenapa tadi doa kita nggak dikabul? Gusti Allah itu marah, Bapak Ibu. Kalau kita punya kawan dulu, besti, teman baik gitu nggih, sohib, kok tiba-tiba dia melakukan satu kesalahan, kita nggak mau lagi berteman, nggak pernah chatting lagi, nggak pernah main telepon lagi, apalagi main ke rumahnya, pokoknya benci dunia akhirat gitu. Nah itu diingat, Gusti Allah melaknat orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Sekarang diingat-ingat saja. Kalau niki wonten mboten nggih tiyang sing kula seneni, sing kula putusin hubungan silaturahmi. Ah, sekarang diingat, momennya bagus, ini Ramadan. Sesuk ketemu orangnya langsung pangapura, nyuwun pangapunten. Kecuali orang-orang itu tidak mau memaafkan, lunas utang Bapak Ibu. Pak, Bu, saya dulu pernah menyakiti perasaan Bapak Ibu sehingga kita nggak saling bertegur sapa. Kok saya dimaafkan ya? Moh, aku rasudi. Utang Bapak Ibu lunas. Yang penting Bapak Ibu sudah minta maaf. Itu loh. Nanti doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Laknat Allah dicabut oleh Allah. Pindah ke dia. Kenapa? Dia yang tidak mau memaafkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ketemu di jalan disapa. Assalamualaikum, pripun kabare? Sapa? Oh melengos, yo wes yo mungkin lagi perasaannya lagi nggak enak, terus saya nesu, masih menyimpan dendam, rapopo, ya aku rapopo, gitu aja jawaban, ya, tidak perlu kita membalas. Kenapa? Karena kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, kita ingin laknat Allah dicabut dari diri kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hukumnya ya ditimpakan oleh Allah di dunia dan pasti di akhirat. Jadi orang-orang yang memutus silaturahmi itu hukuman dari Allah itu bisa ditimpakan di dunia dan pasti ditimpakan di akhirat. Pripun maksudnya ditimpakan di dunia? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada tetangga kita nggak mau serawung, nggak mau bareng kalau ada kegiatan di kampung. Pak, Bu, ini ada undangan RT ini arisan, nggak mau melu. Pak, Bu, ini tolong ada sumbangan minta bantuan untuk perbaikan jalan di kampung, nggak mau. Pak, Bu, ini besok Agustusan, kalau Bapak Ibu mau nyumbang monggo, nggak mau. Pokoknya nggak mau menjalin hubungan kasih sayang. Apa yang terjadi itu biasanya hukum di dunia terjadi. Jadi kalau kata Allah, orang-orang yang memutuskan silaturahmi itu ditimpakan azab di dunia. Itu contoh. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat kasus yang mirip dengan seperti itu. Ada orang pengennya baik kita sama dia, tapi dia enggak mau baik sama orang lain. Pengen orang menghormati dia, tapi dia nggak pernah menghormati orang lain. Ada orang lain pengen minta tolong, nggak mau nolong. Dia dimintain tolong, ogah mintain tolong. Orang-orang yang seperti ini tidak mau menjalin hubungan silaturahmi. Dan manusia menghukumnya sendiri. Dan itu tentu karena perbuatannya sendiri. Di akhirat itu pasti Allah mengazabnya lagi. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang ketiga. Okay? Larangan memutus silaturahmi itu menyebabkan kita mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Lalu yang keempat, orang yang memutuskan silaturahmi itu ya terputus dari rahmat Allah. Ini yang keempat. Rahmat itu apa? Itu kasih sayang. Bapak Ibu, kita misalnya sakit, lalu kita berobat, penyakit kita parah kata dokter. Wah, Bapak Ibu penyakitnya parah ini, tapi jangan khawatir, sembuh nanti insya Allah Bapak Ibu. Itu Allah memberikan rahmatnya, Bapak Ibu sembuh dengan penyakit itu. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Dokter angkat tangan, ini paling usia tinggal setahun paling lama. Nyatanya berpuluh-puluh tahun tesih gesang, tesih urip. Kenapa? Allah memberikan kasih sayang. Kamu sakit, kamu obati, sembuh nanti. Tapi ingat,
orang yang memutus silaturahmi itu, kasih sayang, rahmat Allah tidak akan dia dapatkan. Kan ada itu Bapak Ibu, ada orang nabung di bank mung 1.000 kok dapat hadiah motor, kok dapat hadiah mobil. Itu rahmat Allah. Kok yo dilalai yang entuk piyambake. Nabung ndak banyak, ada orang wah kula niki nabung wis puluhan yuta lho. Payung wae ora tau entuk ngono lho. Belum dapat rahmat Allah. Tapi kalau Allah memberikan rahmat itu mudah saja jalannya. Ya kan? Ndak disangka-sangka. Min haitsu la yaktasib. Di jalan yang kita tidak kira-kira datang. Makanya kalau kita ingin hubungan baik kita itu selalu terjaga, rahmat Allah itu akan mudah datang dalam kehidupan. Ada orang tidak pernah bermimpi untuk berangkat haji dengan menabung, tapi kok yo dilalah ada orang yang menawarkan naik haji. Ada loh Bapak Ibu. Kula niki namung tani, duwe sawah mung sak petak. Pripun le munggah haji. Kok ada orang yang menawarkan ibadah umroh. Ternyata telisik punya telisik, ya mbak rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah. Sehingga orang-orang yang hubungannya itu dengan manusia baik, hubungannya dengan Allah baik, Allah pun memberikan rahmat kepadanya. Rahmat itu kasih sayang. Makanya kalau Bapak Ibu didoakan orang dengan salam itu dijawab, karena itu ada rahmat di dalamnya. Ini bukan Mas Rahmat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga selamat untukmu. Warahmatullah. Rahmatullah itu rahmat. Warahmatullah, semoga rahmat Allah. Wabarakatuh, dan berkahnya menyertaimu. Makanya ketika ada orang yang mendengar diucapkan salam, jawab. Jangan meneng wae. Assalamualaikum, meneng wae. Kalau bisa salam tuh yang komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Supaya apa? Karena dalam salam itu kita memohon semoga Allah memberikan rahmat, dan kita berdoa kepada orang yang didoakan itu. Masa kita didoain selamat kok orang jawab? Ya kalau ada, kita kan kadang-kadang sok bertamu nggih ke rumah tetangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu buka pintu, oh nggih sampean, mau ngono tok. Mestinya dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau rahmat Allah itu turun, tidak pilih-pilih Pak, tidak pilih-pilih Bu. Ibu mendapat rahmat Allah berupa nikmat, tidak dilihat apa orangnya ini, apa orangnya itu, sugih apa miskin, sederhana apa kaya, tidak peduli. Ya, karena Allah tidak memilah dan memilih siapa yang mau dikasih rahmat olehnya. Nah, salah satu caranya mendapatkan rahmat itu hindari memutuskan silaturahmi. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir, orang yang memutus silaturahmi itu tidak akan bisa masuk surga. Hati Bapak Ibu, ini abot nih. Kok bisa agama baik, sholat baik, puasa baik, tapi hubungannya tidak baik, tidak bisa masuk surga. Dan ini ada dalil. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'. Tidaklah masuk ke dalam surga orang-orang yang memutus silaturahmi. Ingat itu baik-baik. Jadi sholat kita baik, puasa baik, zakat dibayar, tapi hubungan tidak baik dengan orang. Senangnya memutuskan pertemanan.
senangnya memutuskan hubungan, senangnya memutuskan persahabatan, senangnya memutus hubungan dengan pertetanggaan, senangnya memutus hubungan persaudaraan, itu akan menjadi hambatan kita masuk surga. Hadis tersebut sahih loh Bapak Ibu, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga kalau kita jadikan hadis ini sebagai rujukan, artinya Bapak Ibu, janganlah sekali-kali kita senang memutuskan silaturahmi. Kalau bisa, hubungan baik yang kita jaga sekarang itu dipelihara terus. Oh, saya punya tetangga baik, udah baik terus saja. Oh, saya punya teman baik, udah baik terus sampai akhir hayat. Kan ada istilahnya gitu. Konco sak lawa se. Semoga ada manfaatnya. Bila ada kurang khilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.